Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi ketika peserta pemilu merasa dirugikan oleh keputusan KPU? Misalnya, seseorang anggota legislatif dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Apakah keputusan langsung final? Ternyata tidak. Dalam sistem pemilu Indonesia, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang menjamin hak peserta pemilu tetap terlindungi. Hari ini kita akan mengikuti sebuah penyelesaian sengketa proses pemilu antara penyelenggara dan peserta pemilu dari awal hingga putusan. Apa itu sengketa proses pemilu? Sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten kota pada tahapan pemilu tertentu. Contohnya, ketika partai politik, bakal calon anggota DPD, calon legislatif atau pasangan calon tidak menerima keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Bawaslu diberikan kewenangan untuk menangani dan memutus sengketa proses pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum. Penyelesaian sengketa proses pemilu memiliki dasar hukumnya jelas sebagai pedoman pelaksanaannya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang kedua, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Yang ketiga, Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses pemilu. Dan keempat, Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu. Seluruh regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 3 pihak utama. Pertama, pemohon, yaitu pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara pemilu. Pemohon dapat berupa partai politik, bakal calon anggota DPD, pasangan calon atau peserta pemilu lainnya yang memiliki kedudukan hukum. Kedua, termohon, yaitu KPU provinsi atau KPU kabupaten kota yang mengeluarkan keputusan yang disengketakan. Tiga, pihak terkait, yaitu pihak yang berpotensi dirugikan haknya apabila sengketa tersebut dikabulkan atau diputuskan oleh Bawaslu. Permohonan penyelesaian sengketa dapat diajukan melalui 2 cara. Pertama, secara langsung dengan mendatangi kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten dan Kota. Kedua, secara daring melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atau SIPS. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus melengkapi sejumlah dokumen, antara lain permohonan sengketa, objek sengketa, identitas pemohon, surat kuasa apabila menggunakan kuasa hukum, serta bukti dan daftar bukti. Permohonan harus diajukan paling lama 3 hari sejak keputusan KPU diterbitkan. Apabila melewati batas waktu tersebut, permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut. Setelah permohonan diterima, Bawaslu melakukan verifikasi formal dan verifikasi material melalui rapat pleno. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa syarat administrasi dan substansi permohonan telah terpenuhi. Apabila berkas dinyatakan lengkap, permohonan akan diregister dan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Setelah permohonan diregister, tahapan berikutnya adalah mediasi. Pelaksanaan mediasi secara tertutup paling lama 2 hari berturut-turut setelah permohonan diregister. Pelaksanaan mediasi wajib dihadiri oleh prinsipal dengan tahapan sebagai berikut. Pembacaan permohonan pemohon dan kronologis permasalahan yang menjadi sebab sengketa, perundingan kesepakatan, penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon,
penandatanganan berita acara mediasi, dan penuangan berita acara mediasi dalam putusan jika mediasi mencapai kesepakatan. Namun bagaimana jika tidak ada kesepakatan? Adjudikasi dilaksanakan apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Sidang adjudikasi dilaksanakan secara terbuka dan dipimpin oleh ketua serta anggota Bawaslu berdasarkan tingkatannya. Dalam proses ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi dan alat bukti. Tahapan adjudikasi meliputi pembacaan permohonan pemohon, jawaban termohon, tanggapan pihak terkait apabila ada, pemeriksaan alat bukti, penyampaian kesimpulan, dan pembacaan putusan. Melalui proses inilah Bawaslu menilai dan memutus sengketa secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten dan Kota dalam penyelesaian sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh para pihak. Namun apabila substansi putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten dan Kota diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Republik Indonesia dapat melakukan koreksi terhadap putusan tersebut. Hasil koreksi kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan putusan baru sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan instrumen penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak peserta pemilu. Dengan memahami mekanisme ini, kita dapat melihat bagaimana prinsip demokrasi dan penegakan hukum berjalan dalam setiap tahapan pemilu. Terima kasih telah menyimak. Salam demokrasi.